Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qul rabbi zidni ilman warzuqni fahman min rabbil alamin. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, terutama nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat sehat wal afiah. Dan salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita menjadi pengikut beliau sampai ke nanti akhir zaman, dapat syafaat beliau, pertolongan beliau, dan kelak nanti dimasukkan ke dalam surga bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Ila qawlihi sampai di masih di babul wudu, di bab yang keempat, yaitu ghuslu rijlaini ilal ka'bain, membasuh kedua belah kaki sampai mata kaki. Di qawlihi ta'ala wa arjulakum ilal ka'bain, wal ijma'il ulama wa li hadisi Amr bin Absah inda Ahmad, thumma yamsahu ra'sahu kama amara Allah ta'ala, thumma yaghsilu qadamayhi ilal ka'bain kama amarahu Allah, wa li hadisi Utsman bin Abi Dawud wa Daruqutni pada an ghasala rijlihi qala hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda, wa li ghairihi min al ahadits ka hadits Abdullah bin Zaid wa hadits Abi Hurairah. Yang keempat yaitu wa arjulakum ilal ka'bain, membasuh kedua belah kaki sampai dengan ka'bain, yaitu mata kaki. Di sini hukumnya wajib. Sepakat para ulama mengatakan bahwasanya hukum membasuh kedua kaki sampai mata kaki itu hukumnya wajib. Apabila kurang daripada itu, maka wudunya tidak sah. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Absah dari Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya, tsumma yaghsilu qadamayhi ilal ka'bain, kemudian membasuh kedua kakinya. Diriwayatkan juga dari hadis daripada Utsman inda Abi Dawud, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, wa Daruqutni pada an ghasala rijlaihi, setelah membasuh kedua belah kakinya, kemudian beliau mengatakan hakadza raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda, demikianlah aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwudu. Jadi seluruh sahabat meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Zaid, kemudian dari Abi Hurairah, semua melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu, yaitu dengan secara tertib sesuai dengan perintah Al-Qur'an. Jadi tidak ada yang berbeda. Riwayat sahabat, seluruh sahabat mengatakan bahwasanya dari kepala ke tangan kemudian mengusap, setelah itu langsung ke kaki. Jadi tidak ada sama sekali para sahabat berselisih paham tentang tertibnya kepala. Apa tertibnya wudu? Jadi sesuai dengan nas Al-Qur'an. Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi
wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi ayat ini memang betul-betul diterapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis daripada para sahabat meriwayatkan semuanya sama. Sehingga mereka mengatakan hakadza ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda. Demikianlah aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu. Maka dikatakan di sini di mana letak wajibnya? Wal wajibu inda jumhuril fuqaha, wajibnya seluruh para fuqaha mengatakan ghuslul ka'bain au gadrihima inda faqdihima min rijlaini maratan wahidah. Wajib seluruhnya mengatakan membasuh kaki sampai mata kaki. Jadi sampai mata kaki itu hukumnya wajib. Jadi apabila kurang daripada mata kaki maka hukumnya tidak sah. Tapi apabila kakinya nasallallahu afiyah, kakinya cuma ada putus kakinya, terpotong, ya basuh saja sedikit daripada sisa daripada kaki tersebut, ujungnya saja. Maka apabila dia masih dalam posisi wudu, maka dia masih kena wajib. Tapi kalau seandainya sudah berada di atas mata kaki, maka dia hukumnya sunnah. Maka katakan di sini au gadrihima inda faqdihima ma'arijlin maratan wahidah. Kaghaslil mirfaqain lidukhulil ghayah fil mughayyah ay lidukhulil ma ba'da ila fi ma qablaha. Summa ghasala rijlahul yumna hatta ashra'a fis sak, summa ghasala rijlahul yusra hatta ashra'a fis sak. Kemudian ada dari hadis Abi Hurairah, ghasala rijlahul yumna, Nabi sallallahu alaihi wasallam membasuh kaki kanan sampai hatta ashra'a fis sak, sampai batas mata kaki. Sampai betis. Nah, ini sunnah hukumnya. Jadi kaki, kemudian mata kaki yang ada benjolan itu ka'bain namanya. Nah, kemudian Nabi SAW mengangkat sedikit basuhannya. Jadi di setengah betis. Rijlahul yusra hatta syarafisak, semaqala hakadza ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda. Jadi Abi Hurairah mengatakan, demikianlah aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu. Wa yalzamu inda jumhuril aidan ghuslul qadamaini ma'al ka'bain wa la yajzi'u mashuhuma liqaulihi wailul lil aqabi minan nar. Apabila ada yang berwudu hanya dengan mengusap saja, diusap kaki, maka hukumnya tidak sah. Nabi SAW mengatakan wailul lil aqabi minan nar. Pertama, tidak sah orang yang hanya mengusap. Kemudian di hadis yang lain, apabila kaki tersebut membasuh kaki tidak sampai dengan mata kaki, maka ancamannya neraka. Wailun lil aqabi minan nar. Faqad tawa'ada 'alal masah wa limudawamatihi ala ghasl rijlain wa 'adamu thubutil masah in min wajhin sahih li amrihi bil ghusl. Tidak ada perintah dengan mengusap, kecuali mengusap itu dalam keadaan gini, Bro. Menggunakan sepatu kulit. Ya, jadi nanti sepatu kulitnya beda, bukan sepatu kulit macam kita. Kalau nanti misalkan di daerah dingin, kayak tempat saya belajar itu di Yaman itu, kalau seandainya sudah musim dingin itu bisa 2 bulan, itu betul-betul dingin, tidak bisa. Saking dinginnya itu kita ngomong pun pecah, bibir kita itu pecah, jadi tidak bisa ngomong. Kalau ngomong tuh berdarah deh. Saking dinginnya, betul-betul dingin. Nah itu kita menggunakan khufain, sepatu bot tadi. Sepatu bot itu terbuat dari kulit. Nah, nanti kita masang setelah kita bersuci, kemudian langsung pasang. Nanti misalkan kita ingin berwudu lagi, kita batal. Jadi sepatu itu tidak perlu kita lepas. Jadi wudu saja, nanti pas mencuci kaki
ambil air, usap di atasnya. Nah, tinggal usap. Tapi jangan dipraktekkan nanti pakai sepatu kantong lalu ngusap begini, Allah sejuk aja. Tidak bisa. Jadi sepatunya pun sepatu yang bukan sepatu-sepatu yang kita ini, dia bisa dibawa kemana-mana begitu, lembut. Jadi macam kaos kaki lah, teman dia lebih tebal, dia terbuat dari kulit. Nah itu hanya diusap di atasnya. Makanya syariat itu tak bisa diakal-akalkan. Kalau seandainya diakal-akalkan, seharusnya yang diusap itu bawah, bukan atas. Nah, makanya terkadang syariat itu tidak bisa dilogikakan. Karena dia amrun samawi, perintah langit. Artinya perintahnya dari Allah. Kadang akal tak bisa untuk menembus syariat. Antum maaf, batal wudu, yang keluar angin yang di belakang. Tapi kenapa yang harus dicuci muka? Kan tidak nyambung sebenarnya. Jadi bab seperti itu jangan dipertanyakan. Ya kalau dicari hikmahnya pasti dapat. Tapi kalau mau menembus daripada akal, tidak bisa. Ada akal itu buntu untuk memahami daripada syariat yang dimana kita hanya diperintahkan sami'na wa ata'na. Udah selesai. Jadi sami'na wa ata'na, selesai. Jadi mau dicari-cari lagi, ya dapat saja, tapi dapatnya itu berupa hikmah. Kenapa membasuh muka dalam berwudu? Nanti dapat saja cari-carinya. Nanti kalau dalam ilmu dalam bahasa hikmahnya yaitu taubatnya Nabi Allah Adam alaihissalam. Diumpamakan dari muka, kemudian tangan, karena dia menyentuh buah huldi, kemudian mengambil buah huldi dengan tangannya. Seperti itulah, itu namanya hikmah. Tapi syariat memerintahkan kepada kita ya seperti itu. Jadi akal terkadang tidak bisa menembus syariat. Ada beberapa hal yang tidak bisa dikaji dengan akal. Akal tak mampu untuk sampai kepada bab tersebut. Sama, ada orang belajar ma'rifatullah. Boleh belajar tasawuf, tapi tasawuf yang sampai mempelajari Allah Subhanahu wa taala, mencari Allah, mau diapakan dicari? Kan Nabi sudah katakan, Nabi SAW bersabda, tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fi khaliqi fa innakum la taqdiruna qadrah. Nabi katakan, jangan berpikirlah, tafakkurlah kalian dengan makhluk yang ada. Wala tafakkaru fi khaliqi. Jangan kau pikirkan kepada zat yang menciptakan. Nabi perintahkan, kalau kau ingin tafakkurlah dengan ciptaan Allah. Langit, ngapa tak bertiang? Lautan, kan begitu. Jadi banyak hal yang bisa kita tafakkurkan. Dalam diri kita ini juga sebenarnya bisa kita tafakkurkan. Afala tubsirun? Kita punya mata, kita bisa tafakkur. Tangan kita, apa semuanya ini, detak jantung. Kalau kita pikirkan semuanya bisa. Jangan mikirkan zat yang menciptakan. Gila nanti. Makanya orang kalau tak selesai dia belajar itu, dia balik-balik gila dia. Banyak bengong dah gini. Orang udah Nabi katakan, fa innakum la taqdiruna qadrah. Sesungguhnya kalian tidak akan pernah mampu. Makanya mazhabnya para habaib dalam ilmu tauhid itu tidak terlalu digenjot sampai mutlak habis-habisan. Enggak. Cukup kau mengenal Allah. Intinya setelah kita mengenal Allah, dekat atau tidak, itu saja. Belajar dia tinggi-tinggi dengan ilmu ini, dikaji sana, kaji sini, ternyata tidak bisa membuat dia dekat dengan Allah. Percuma.
Tidak ada gunanya. Jadi inti daripada ilmu itu al-khasyah, takut atau tidak. Makanya para habaib dalam ilmu tauhid, mereka tidak mau terlalu menembus sampai jauh. Sedang-sedang saja, selesai sudah. Cari sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, jalankan perintah Allah, tanamkan sifat wara, berhati-hati, dan tanamkan sifat rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sudah cukup bagi mereka. Nah, kemudian kembali lagi di sini kita bahas tadi tentang khufain, yaitu kemudian diusap atasnya. Udah diusap, tidak perlu dibuka. Kemudian faqad tawa'ada 'al masa idza tawadda'na li shalah an naghsila arjulina. Dari Imam Daruqutni, amarana Rasulullah memerintahkan kepada kami apabila berwudu untuk salat untuk membasuh kedua belah kaki kami. Wa li thubuti zalika min qawlihi wa fi'lihi, maka dapatlah kita fahami dan kita mengambil suatu pemahaman subut, ada ketetapan dari ucapan Nabi dan dari perbuatan Nabi. Jadi sudah cukup. Nabi bersabda dan Nabi juga mempraktekkan. Dan jadi kalau bisa dikatakan ini riwayatnya mutawatir. Kenapa dari riwayatnya mutawatir? Karena seluruh sahabat melihat Nabi berwudu ya seperti itu. Jadi kan banyak nih sahabat ini. Berapa banyak sahabat ini meriwayatkan hadis tentang wudu. Nah, dapatlah kita fahami secara nas bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu sesuai dengan perintah Al-Quran, dan itu dipraktekkan langsung di hadapan para sahabat. Itu yang pertama. Kemudian kama fi hadis Amr bin Absah wa Abi Hurairah wa Abdullah bin Zaid. Ini dari hadis Amr bin Absah, Abi Hurairah, Abdullah bin Zaid, Sayyidina Utsman as-sabiqah allati fiha hikayatu wudu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqasala qadamai. Wa liqaulihi ba'da an tawadda'a wudu'an qasala qadamai faman zada 'ala hadza aw naqsa faqad asa'a wa zalam. Nabi mengatakan, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apabila kalian wudu terlalu berlebihan sampai ke sampai ke lutut, ini berlebihan. Hadis Nabi tidak ajarkan sampai ke lutut. Ada juga orang ingin mendapatkan sunnah, tapi ketika dia berwudu diangkat sampai paha. Nah, ini kan tidak etis ini. Oh kan kita kan sama laki-laki, bukan soal sama laki-laki. Ya, artinya situ sudah membuka aurat. Nah, ingin mendapatkan sunnah, kan tujuannya tadi kan ingin mendapatkan sunnah, karena dia ingin membasuh sampai mata, sampai betis. Nah, tujuan dia baik, tapi yang dilakukan sesuatu yang sunnah, yang mengejar sunnah, tapi yang dikerjakan sudah melakukan sesuatu yang haram. Jadi tidak balance, tidak seimbang dia. Nah, jadi angkat saja, tapi jangan sampai membuka aurat. Ya dosa. Yang ingin kita kejar sunnah, tapi yang kita lakukan haram. Sama kayak orang nikah. Kayak orang nikah itu. Kadang-kadang saya ketawa juga nih lihat orang nikah itu. Kalau guru saya tidak mau nikahkan macam begitu. Sebelum nikah, pengantin perempuan dan pengantin laki-lakinya didudukkan di tengah-tengah. Siapa yang memperbolehkan dia duduk bersanding berdua? Siapa yang memperbolehkan? KUA-nya pun tinggal mencatat-catat ya deh. Syariat mana yang memperbolehkan laki-laki dan perempuan belum ada ikatan suami istri lalu didudukkan berdua di dalam masjid lagi prakteknya. Praktek maksiat dilakukan di dalam masjid. Saya pernah lihat guru saya langsung, beliau tidak mau masuk masjid itu. Beliau yang diminta untuk nikah kan, ada KUA-nya Pak.
minta dinikahkan. Beliau katakan, saya tidak mau menikahkan dan saya tidak mau masuk masjid. Kenapa? Orang perempuannya belum dinikahkan kok udah disandingkan berdua. Praktek mana ini? Begitu. Maaf, ini kan praktek orang-orang gereja. Aku lihat orang gereja dipakaikan model selendang begitu. Kemudian ada pastor, dan itu adatnya mereka. Artinya orang Islam punya tata cara sendiri, katanya kan sakral. Justru yang mereka itu pikirkan sakralnya, ya, salahnya orang tidak belajar seperti ini. Jadi mereka itu yang ketika pernikahan yang dipikirkan itu sakral. Sakralnya di mana? Ketika ijab kabul. Kalau ijab kabulnya bergagap-gagap, dia katakan tidak sah. Nah, ini salah juga. Sakral itu ketika kita bisa menjaga kesucian daripada pernikahan. Apa dia? Tidak mencampur adukan maksiat. Itu sakral. Sedangkan ijab dan kabul itu sebenarnya tidak perlu dipersulit. Kalau orang tahu fikihnya. Dan KUA-nya juga tidak perlu mempersulit. Saya pernah diundang di gedung. Saya tidak sebutkan gedungnya. Orang mu'allaf. Ini laki-lakinya. Mu'allaf. Perempuannya memang alhamdulillah dia jauh perempuannya di situ. Ini disuruh syahadat sampai 8 kali dia ngulangi. Orangnya ini Pak penghulunya ini minta syahadatnya harus fasih. Orang mu'allaf ente suruh fasih. Kan tak masuk akal. Asyhadu an la ilaha illallah. Shin gitu. Ente mau ngajar tajwid bukan saat ini. Kan begitu. Orang udah syahadat ya udah selesai. Ini kan begitu. Yang penting dia mengucapkan syahadat. Shin. Asyhadu. Orang perempuannya itu sampai nangis. Calon mempelainya itu nangis Anda lihat. Kenapa? Malu. Dan ini babnya mereka hanya tahu sakral itu berada di bawah di ijab dan kabul. Dalam fikih apabila seorang mudah mengatakan saya nikahkan anak saya denganmu, mas kawinnya sekian, seandainya dia katakan saya terima, sudah cukup. Seandainya dikatakan qabiltu, saya terima, cukup sudah sebenarnya. Sebenarnya, kan dipersulit nih, harus dengan satu napas. Saya terima nikahnya. Nah, saya terima, diulang lagi. Lalu dikatakan tidak sah. Ulang lagi, ngapa lagi? Minum air lo, katanya. Gosok-gosok lo belakang, sabar. Ini kan sebenarnya ini praktek yang menyusahkan orang sebenarnya. Makanya kalau seandainya dia belajar, tidak seperti itu. Nah, jadi itu harus, jadi yang ada di benak kita saat ini harus satu napas. Kalau udah satu napas langsung, sah kata dia. Kan ini kan salah juga ini praktek begini. Macam mana kalau orang enggak terjengap-jengap napasnya? Saya terima. Mau narik napas. Nikahnya putri bapak yang bernama, tak sah kata bapak. Ulang lagi begitu, yang kedua begitu, yang ketiga begitu, orang napas, sakit napas macam mana ceritanya? Kalau satu napas, kok tak ada satu napas, nanti pernikahannya di tengah jalan terputus-putus. Kamput aku dah tuh. Itu udah banyak kesalahan. Nah inilah, jadi kalau betul-betul dipahami fikih tidak pernah mempersulit, tidak akan pernah mempersulit. Fikih itu adanya jalan kemudahan kalau dipelajari. Dan jadi tadi itu prakteknya, sebelum dia ingin melakukan sunnah, nikah ini kan sunnah. Sedangkan yang dilakukannya haram. Jadi sunnah dengan haram. Kalau sunnah dengan makruh, iya. Tapi kalau sunnah dengan haram, enggak beda. Yang ingin dilakukan praktek sunnah, tapi sebelum melakukan sunnah,
sudah melakukan keharaman. Sudah cukuplah bersanding itu suatu hal yang sudah yang dilarang. Iya, saya harus katakan bersanding itu sulit, Pak, untuk dikatakan apa? Bukan bersandingnya yang dilarang, tapi mengumpulkan tamu dan ikhtilat baina rijali wa nisa, bercampur aduknya laki-laki dan perempuan, itu tidak bisa dipungkiri. Itu suatu hal yang dilarang. Udah cukuplah. Jangan sampai pernikahan juga dikotori. Nah, begitu. Udah cukup dah kita nih. Jadi nikahnya jangan sampai dikotori lagi. Nah, ini kan pasti nanti pesta nih. Pesta ini banyaknya laki-laki dan perempuan. Nah, ini sulit bagi kita untuk mencegah. Macam mana dulu? Pak Habib dulu menikah macam mana? Saya nikah dulu kepenginnya dipisah. Cuman mau tua bilang udahlah jangan macam ya nanti tak ada yang datang. Ini juga ya kata saya. Saya bilang bingung juga. Kita kan baru balik dari Yaman. Ya, tak bisa nih nikah macam begini nih. Harus laki-laki sana, perempuan sana. Mana tempat? Kata dia. Ini tempat kecil, kata dia. Tadi di gedung. Pikir kaget saya. Dah. Kan begitu repot-repot nak urusannya. Udahlah, yuk. Kalah juga saya akhirnya. Iya, repot urusannya repot. Makanya betul kata Imamul Haddad dalam tulisan beliau, al-adah iza rasakhat nusikhat. Adat itu kalau sudah mengakar dia bisa menghapus syariat. Nah, inilah nih. Adat kita, banyak adat ketika sudah mengakar, jadi adat lebih dikedepankan daripada syariat. Syariat bisa kalah. Banyak di pernikahan ini adat bisa mengalahkan daripada syariat. Cukur alis perempuan. Oh, itu saya bantah itu. Kata mak pengantin itu dia bilang. Dia bilang tak bisa. Ini kan seumur hidup sekali kata dia. Macam ya sekali kata saya ni. Terus harus dicukur alisnya calon istrinya abang kata dia. Oh tak bisa kata saya. Oh tak bisa, ini memang udah ketetapan orang kita. Mau orang kita ke, mau orang apa ke, saya laki kata saya. Saya calon suaminya. Jadi saya minta ibu jangan cukur alis istri saya. Dia tak ada pakai bedak pun udah cantik kata saya. Begitu kan dia. Iya kata saya. Sebenarnya tak usah pakai bedak pun tak apa-apa kata dia. Justru di bedak kan ni lah macam topeng monyet nanti kata saya. Saya merisau udah. Oh, ini seumur hidup sekali. Oh, macam ya sekali kata saya bilang. Udahlah kata saya, ibu ini tak boleh. Saya kalau mau bicara hukum kan saya tak ada enak. Nanti menyinggung perasaan. Tapi saya bilang, Bu, ini babnya enggak boleh. Udah saya gitu saja. Jadi saya minta jangan dicukur. Udah ibu bedakkan, make up kan apa semuanya, udah cukup. Selesai kata saya. Abang mau bedak kayak dibedakkan juga kata dia. Tak perlu kata saya. Saya mau dibedak-bedak kan. Saya ambil bedak upah saya bikin ini dah cukup dah. Bedak-bedak apa segala meramput-ramput tadi kata saya. Udah cukup. Jadi saya pikir-pikir betul juga waktu belajar. Inilah diantara salah satu adat di mana bisa menghapus syariat. Jadi mau pandai-pandai juga kita dalam hal ini. Taib. Kemudian Nabi SAW mengatakan di sini, wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam bada an tawadda'a wudu'an ghasala qadamai faman zada ala hadza wa aw naqasa faqad asa'a wa zalama. Terlalu sampai ke atas membuka aurat atau tidak sampai pada mata kaki, waqad zalam, berarti dia telah menzolimi daripada wudunya tersebut. Kemudian
Tsumma dzakar lahu sifatul wudu wal ijma'i sahaba 'ala al-ghusl fa kanat hadhihi al-umur mujibatan li hamli qira'ati wa arjulikum bi kasrin 'ala halatin nadira mukhalafatin lil zahir la yajuzu hamlul mutanazi' fi 'alayhi wa adfa bi ru'usikum bil jar. Ini pembahasan nahwu grammar bahasa Arab. Cuma inna amaran nabiy bi takhlili asabi'il yadin wal rijlain yadullu 'ala wujubil ghusl. Nah, di sini Nabi SAW kan begini Pak. Ya. Ayatnya kan begini. Pertama kali sudah kita bahas. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biruusikum. Dia kan fathah kasroh kan. Faghsilu wujuhakum. Nasob dia, objek dia, maf'ul dalam bahasa grammar bahasa Arabnya. Farsilu wujuhakum wa aydiyakum, ya. Kemudian wa arjula wamsahu biru usikum. Nah kan, kemudian tadi fathah. Kemudian ketika berbicara ngusap, dia kasroh. Biru'u sikum, bukan ru'usakum. Enggak. Nah, kemudian setelah kalimat ru'us, dia kan kalimatnya kaki. Ini grammar bahasa Arab. Seharusnya apabila kalimat itu bersanding, ada waw, maka waw ini harus mengikuti kalimat sebelumnya. Seharusnya dia bilang biru usikum wa arju likum. Nah, kan begitu. Seharusnya wa arju likum. Kalau dia wa arju likum, berarti dia bukan dibasuh tapi diusap. Karena dia kan balik ke ngusap. Kan ngusap berarti dengan mengusap kepala dan mengusap kaki. Tapi waw ini tidak bisa dibalikkan ke sini. Dia harus balik ke depan lagi. Dia atof namanya. Dia arju, maka dia arjulakum. Dia baliknya atof ke depan lagi. Fasilu wujuhakum. Dia baliknya lagi ke muka. Muka perintahnya apa? Muka perintahnya basuh. Maka kaki ini dibasuh. Dari mana bisa diambil ini? Para imam mengatakan ini dibasuh, tidak diusap. Karena Nabi SAW memerintahkan untuk mentahlil. Menyela-nyela jari ketika membasuh kaki. Tidak mungkin kalau mengusap pakai begini. Kalau usap pasti begini saja. Nah, karena dia membasuh maka Nabi menggunakan tahlil. Nah, di sela-sela kaki tersebut. Nah, di sela-sela. Kalau sunnahnya itu menggunakan tangan kiri. Nah, misalkan ini ada begini. Dari kiri begini. Gini. Iya. Pakai tangan kiri lagi. Kalau mau cepat gini kan saja masuk. Cepat 5 jari masukkan begini. Nah, udah cukup. Nah, dengan mentahlil ini berarti Nabi SAW mempraktekkan mencuci kaki ini dengan membasuh, tidak dengan mengusap. Nah, itu yang bisa dipahami di sini bahwasanya Nabi SAW mengusap. Wa ajaba Syiah Imamiyah, tapi ada pendapat daripada kelompok Syiah, Syiah Imamiyah, mereka tidak membasuh tapi mengusap. Jadi bahasanya bukan wa arjulakum tapi wa arjulikum. Ya, jadi dalam Syiah Imamiyah, Syiah di sini dikatakan wa aujaba syi'atal imamiyatah masharijlain lima akhraja Abu Dawud min hadisi Aus bin Abi Sakfi annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-takizamah
qaumun bi Thaif fatawadda'a wa masha 'ala na'laihi wa qadamaihi. Tapi hadis ini bukan untuk wudu. Tapi Nabi SAW menggunakannya memang berwudu, tapi dalam keadaan seperti apa. Tapi Syiah Imamiyah, seorang Syiah tetap tidak mau menggunakan kalimat tadi. Tetap dia mengatakan bahwasanya apabila kaki tidak perlu dicuci, hanya cukup di. Nah, ini pemahaman mereka. Ya, sekedar tambahan saja. Tapi jangan diikuti. Ya. Jangan diikuti. Qaumun bi Thaif fatawadda'a masha 'ala na'laihi wa qadamaihi. Nabi SAW pernah mengusap 'ala na'laih di atas sandalnya, wa qadamaihi dan di atas kakinya. Wa amalan bi qiraati al-jir wa arjulikum. Mengapa? Karena dia tetap memahami atofnya tidak ke muka, tapi atofnya balik ke kalimat yang paling dekat, yaitu apa? Mengusap kepala. Karena mengusap kepala dengan jer, ada huruf jer di situ, huruf jer dipastikan majrur, dia mengkasrohkan di ru'usikum, bukan di ru'usakum. Udah jelas kata dia. Maka kalimat sebelumnya ada waw, dia mengikuti kalimat sebelum, maka wa arjulikum. Maka dapatlah dipahami bahwasanya membasuh tidak dibasuh tapi diusap. Nah, kemudian qala Syaukani wa ammal mujibuna lil massa wa humul imamiyah falam ya'tum mukhalafatihimul kitab sunnal mutawatirah qaulan wa fi'lan bi hujjatin nayyirah wa ja'alu qira'atan nasab atfan ala mahalli qaulihi bi ru'usikum. Akan tetapi pendapat ini sudah dipastikan pendapat yang tidak bersamaan dengan kesepakatan daripada para ulama. Para ulama tetap mengatakan bahwasanya wudu itu dengan membasuh kaki, bukan dengan mengusap. Baik, wasababu fi dzikril ghusl wal masah fi arjul bihasbi qira'atin nasab wal jar kama dzakara Zamakhsyari hu tawakkil israf li anna arjul madhanatu lidzalik wal khulasah. Ini ringkasan daripada pemahaman ini. Apa yang kita baca ringkasannya, muallif meringkas ini, anna arkanal wudu, sesungguhnya rukun wudu itu al-muttafaq 'alaiha arba'ah. Sepakat wudu itu rukunnya ada 4. Ghuslul wajah, membasuh muka, membasuh tangan, kemudian mengusap kepala, fahwa wa ammat taslis fahwa sunnatun, adapun 3 kali itu hukumnya sunnah, tapi tetap yang diwajibkan itu satu kali. Fahwa sunnah kama sayati bayanahu. Nah, ini akan dijelaskan satu persatu daripada perbedaan nanti ada di dalam wudu. Tapi sepakat dulu bahwasanya perintah Allah wudu itu perintahnya 4 yang dilakukan. Muka, tangan, kemudian mengusap, kemudian mencuci kaki. Ini disepakati 4. Adapun yang lainnya itu akan berbeda-beda. Niat, tertib itu tidak sama. Tidak sama semua sepakat para mazhab itu sama, tidak sama. Nah, maka di sini juga dikatakan anau usani ikhtalafal fuqaha fi ijabin niyah wa tertib wal mualah wa dalak. Makanya nanti akan berbeda para fikih karena sudah berbenturan dengan hadis. Nah, kalau Al-Qur'an itu nas mutawatir. Kalau hadis itu banyaknya para sahabat yang meriwayatkan. Jadi ya berbeda-beda nanti. Nah, dari hadis itu, makanya para ulama fikih, para imatul arba'ah khususnya, para imam yang 4, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Hambali, ini berbeda-beda karena hadis yang mereka gunakan tergantung dari mana pemahaman daripada Imam Malik, pemahaman
Imam Syafi'i. Kan tidak tahu hadis ini sahih atau tidaknya. Ya, sahih menurut Imam Syafi'i belum tentu sahih menurut Imam Malik. Baliknya juga Imam Hambali juga pemahamannya belum tentu sahih menurut Imam Hambali. Kok tak tahu Beb apa sahih atau tidaknya? Iya, sering saya katakan namanya juga belum adanya seperti kitab saat ini yang ada seperti Sahihul Bukhari. Kalau ada Sahihul Bukhari, kalau Imam Bukhari dulu ada sebelum Imam Arba'ah, oh gampang urusannya. Tak ada perdebatan nantinya. Karena hadisnya sudah tersusun, tertata, ada, tinggal buka. Kalau Imam Syafi'i dulu enggak ada. Hadis kemudian diteliti sama beliau. Ini hadis derajatnya sahih atau tidak ya, hasan atau apa ya, diambil menurut Imam Syafi'i, ya udah ini hadisnya sahih, cukup aku pakai ini. Ternyata di pendapat yang lain mengomentari, oh tidak bisa, hadis ini menurut pendapat kami tidak sahih, ada hadis yang lebih sahih lagi. Kan tahunya itu setelah tadi, setelah adanya kaum berikutnya. Jadi kalau diprotes Imam Syafi'i diprotes, Imam Malik diprotes loh. Siapa Anda ingin protes? Begitu. Makanya saya pernah katakan, antum dikasih motor tapi tak ada STNK. Cuman disuruh cari siapa yang punya. Pelatnya tak ada. Bisa enggak antum cari? Tak dapat. Mampus pun tak dapat cari. Oh, tak ada KB-nya. Tak ada pelat, tak ada BPKB, tak ada SNK, plus tak ada. Adalah KB-nya saya carikan. Tapi KB-nya C, Singkawang. Putarlah Singkawang sana. Cari yang punya nih. Dapat enggak gitu? Tak dapat. Tak mampu kecuali kasih SNK. Tinggal gampang. Oh, alamatnya sini. Oh, saya sudah jual ke sini. Sama siapa jualnya? Balik ke sana. Yang ke tangan kedua, atau jual ke tangan ketiga. Tangan ketiga, usaha tangan kelima, dapat terus. Siapa yang punya aslinya pun dapat. Mau diputar dari atas ke bawah, bawah ke atas pun dah dapat. Antum tangan kelima beli motor. Pas motor polisi dapat, Assalamualaikum afiyah, ini motor jadi curian. Motor siapa nih? Nah, kan begitu. Ini dapat sini, dapat segini. Nah, tetap dapat karena ada panduan surat-suratnya. Nah, kalau tak ada suratnya, mati pun cari selap gitu. Ada tanda-tandanya agak banyak motor ada tanda-tanda. Tak bisa dapat. Nah, seperti itulah gambaran Imam Syafi'i, Imam Malik meneliti hadis. Bayangkan macam mana ceritanya itu. Karena kepintaran otak beliau. Ya, macam mana tak pintar? Orang umur 5 tahun hafal Quran. 7 tahun hafal kitab gurunya. Nah, Muwatta ini macam gini Pak. 7 tahun. Agak tebal sikit lagi. Muwatta. Macam gini tebal. Dia hafal. Imam Syafi'i datang kepada Imam Malik. Mau belajar. Ada murid Imam Malik datang. Siapa? Saya kepingin belajar kepada Imam Malik. Muridnya bilang, lapor. Wahai guru, ada yang pengen belajar. Katakan yang ingin belajar kepadaku harus baca kitabku dulu. Oh, bilang, katanya, oh sebelum belajar harus belajar dulu kitab guru. Katakan kepada gurumu Imam Malik bahwasanya Muwatta sudah ada di otakku. Bilang kan, tanya, guru, yang belajar ini ternyata kitab guru sudah dihafal katanya. Sudah ada di otaknya. Siapa ini katanya. Ya, ternyata oh Muhammad bin Idris Syafi'i, Imam Syafi'i. Makanya Imam Malik puji dia punya murid. Man arada bi madhhabin nafis fa alaihi bi madhhabi bin Idris. Pernah Imam Syafi'i lagi ngajar.
ngajar, ada Imam Malik. Ini hebatnya guru sama murid, Pak. Walaupun berbeda pendapat, tapi tidak ada ceritanya gondok-gondokan, tidak ada. Ya. Ditulis sama Imam Malik di majelisnya. Faman arada bi madhhabin nafis fa alaihi bi madhhabi Idris. Barang siapa yang ingin bermazhab dengan mazhab yang paling mulia dan tinggi, maka pilihlah mazhabnya Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i. Dipuji muridnya. Imam Syafi'i pas lihat, tengok, ini pasti guru aku nih yang nulis nih. Ditulis lagi di bawahnya. Wa kaifa la yakunu dzalik wa syaikhuhu Imam Malik. Bagaimana tidak bisa menjadi mazhab yang mulia? Karena siapa dulu gurunya? Karena gurunya Imam Malik. Begitu. Jadi bukan merendah-rendahkan. Oh iya, guru aku dulu, guru aku sekarang bukan dah. Gitu. Ini tak ada. Tak ada cerita macam gitu. Kau tengok guru aku muji aku kan? Enggak. Dibalas pujian lagi sama Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Bagaimana mazhabku bisa menjadi mulia? Karena siapa dulu gurunya? Kalau bukan Imam Malik, maka Imam Syafi'i tidak akan menjadi mulia. Nah, seperti itu pemahaman para ulama mazhab. Jangan diprotes. Kan banyak di YouTube itu. Imam Ghazali diprotes sama dia. Macam ya sekali. Kitab Ihya itu, kata dia, hadisnya begini-begini, merampot kau. Kitab Ihya dia diprotes. Masya Allah. Dia tak tahu siapa Imam Ghazali. Imam Ghazali Hujjatul Islam. Tak salah bercerita siapa Imam Ghazali. Hujjatul Islam itu 300.000 hadis ada di otaknya. Yang mengomplain, yang mengkritik 40 hadis ya tak hafal. Kan gitu. Kan tak etis sebenarnya nih. Merotes orang yang ribuan hadis, kemudian kalau mengkaji iya. Kalau mengkaji itu wajar, Pak. Dalam nanti kalau kita itu belajar mustalahul hadis, jangankanlah dia. Kita saja kalau belajar, namanya juga belajar. Kalau belajar itu kita diajarkan bukan mengkritik, tapi mencari nanti. Hadis ini nanti dikasih guru begini. Nanti kita pergi ke perpustakaan. Misalkan, jadikan hadis ini apa statusnya. Nanti kita dikasih itu. Kemudian kita pergi ke perpustakaan. Seluruh nanti kitab-kitab itu ada, Pak. Kita cari kenapa hadis ini bisa dhaif. Kenapa hadis ini bisa lemah. Kita cari nanti. Oh, ternyata ada orangnya begini. Nah, dalam ilmu hadis kita boleh ghibah, Pak. Dalam ilmu hadis. Boleh. Ulama ul hadis untuk mencari orang-orang itu dia boleh ghibah. Apa ghibah itu? Mencari kejelekan. Itu boleh, Pak. Karena kalau tidak dicari kejelekannya, maka tidak akan pernah bisa kita dapati status hadis yang kuat. Tak bisa. Kenapa dapat status hadis itu lemah? Karena tadi itu dia agak sedikit kepo. Ulama hadis agak sedikit kepo. Karena apa? Dia harus tahu dulu profil hidup. Misalkan nih 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai itu kan misalkan ada 50 nih. Saya ini harus tahu dulu profil bapak satu-satu nih. Dari masa hidup sampai meninggal. Macam mana kesehariannya. Ini begini, pembohong atau tada. Kalau dalam berucap, dalam kebiasaan. Kalau kebiasaan dalam kota tersebut tak boleh duduk warung kopi, tak boleh, Pak. Jadi kalau orang duduk warung kopi, kalau dia periwayat hadis, tertolak tuh. Macam-macam kita ni adalah kampot-kampot dah. Tak bisa dah meriwayatkan hadis gitu. Buka kopiah, orang hadis buka kopiah, ketahuan buka kopiah, itu hadisnya bisa lemah, Pak. Buka kopiah. Berat, Pak, bukan nyaman perawi hadis itu.
Jangan dikira gampang, segampang-gampang cuman tinggal baca ya begini. Ini tinggal baca. Mereka itu detail, Pak. Kalau misalkan adatnya di sana tidak boleh pakai celana, apabila dia pakai celana jatuh. Kecuali memang adat dia sudah pakai celana. Misalkan ulama di sana kebiasaannya pakai celana. Udah, enggak apa-apa. Tapi kalau ulama di sana kebiasaannya enggak pakai celana, lalu dia pakai celana, itu hadisnya bisa dipertanyakan. Bab itu aja kita udah bingung dah. Untuk menjadi ahli hadis, muhaddis namanya. Baru dia bisa dikatakan muhaddis, orang yang bisa meriwayatkan hadis. Contoh seperti itu. Nah, kemudian nanti minggu depan baru kita akan bahas niat apa semuanya, perbedaan daripada pendapat tadi. Saya hanya mengambil ini di faraidul wudu saja, perbedaan niat ini, hukum-hukum ini di fardu-fardunya. Nanti setelahnya tidak menggunakan 4 mazhab. Artinya karena ini betapa pentingnya ini, artinya wudu ini kita pahami dalam 4 mazhab agar tidak saling salah menyalahkan. Nah, itu tujuan kami. Kemudian terakhir, ikhtalafal fuqaha fi ijabin niyah. Niat nanti akan berbeda. Niat akan berbeda. Jadi tidak sama nanti niatnya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah tidak bisa disamakan. Kenapa? Karena tidak ada nas dalam Al-Quran, dia adanya di dalam hadis. Nah, dalam memahami hadis, para ulama fuqaha nanti berbeda-beda. Sama juga dengan dalak, yaitu menggosok yang kita pernah bahas. Dalam mazhab Imam Malik atau Imam Hambali dia digosok, tapi mazhab Imam Syafi'i tidak digosok. Wajib dan tidak. Nah, ini kan berbeda pendapat. Itu karena berbedanya pemahaman tentang memaknai hadis. Tapi mencuci tangannya hukumnya wajib. Wa qala ghairul Hanafiyah bi fardhi niyah. Wa qala al Malikiyah wal Hanabiyah wal Imamiyah bi wujubil muwalah. Wa qala Syafi'iyah wal Hanabiyah wal Imamiyah wujubit tartib. Wa farada al Malikiyah bi ijabid dalak. Wa abhasal khilaf fi hadzal umur. Nah, beliau katakan di sini banyak sekali perbedaan. Imam Hanafi mengatakan begini, Imam Syafi'i dan Imam Hambali dan Imamiyah dengan wajibnya tertib. Dan sebagian mereka tidak mewajibkan tertib. Wal Imamiyah wal faradal Malikiyah bi ijabid dalak. Sama, hanya Imam Malik yang mengatakan bahwasanya ketika berwudu itu wajib digosok. Nah, ini berbeda-beda pendapat ini nanti kita akan bahas satu persatu tentang niat, kemudian waktu niat, kemudian banyak sekali sini. Nanti kita ringkas saja. Kemudian makna daripada tertibnya wudu. Apakah nanti wudu tersebut wajib tertib atau tidak? Sebagian mereka ada nanti yang menggunakan tidak wajib tertib. Dari mana dalilnya bisa tidak wajib tertib? Artinya tidak sama gitu. Nah, nanti ada cara mereka membahas tentang wajib tertib atau tidak dari segi bahasa. Nah, inilah pentingnya belajar ilmu nahwu. Nah, jadi di sini akan dipahami para ulama memberikan satu pemahaman kepintaran mereka, kecerdasan mereka dalam memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang mereka tidak hanya sekedar membaca, tapi betul-betul dipahami dan bisa mendapatkan hukum yang bisa diterapkan dalam mazhab mereka. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat berwudu dalam keadaan terbuka auratnya, artinya hukumnya makruh. Ya. Boleh atau tidak? Boleh, sah-sah saja. Sah, jangankan hanya sekedar menggunakan separuh, misalkan terlepas semuanya sekalipun, artinya diperbolehkan. Ya, tapi kalau bicaranya etis atau tidak, ya tak etis. Artinya tidak ada adab. Kan kita ingin berwudu itu dengan menggunakan adab. Kan ini kan berbicara hukum kan. Saya tidak lagi berbicara tentang adab, ini berbicara tentang hukum. Hukumnya boleh atau tidak, kan begitu. Hukumnya boleh, tapi makruh. Karena mengapa makruh? Ya tadi, karena ada adab-adab yang dilanggar. Tapi sah, tetap sah. Tidak jadi masalah. Boleh saja. Yang kedua, wudu dengan menggunakan cincin. Ini minggu kemarin kita ada bahas. Ya, artinya boleh saja. Tapi kalau seandainya cincin tersebut yakin maka dia disunahkan untuk diputar. Tidak perlu dibuka, diputar saja. Ya, diputar saja. Kalau misalkan terlalu kencang, ya diputar saja. Bahkan dalam mazhab Imam Malik minggu kemarin tak perlu diputar katanya kan, udah basuh saja katanya. Toh nanti sudah menjadi satu kebiasaan orang untuk menggunakan cincin. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i tidak. Apabila kita yakin cincin ini pakai, sehingga takutnya nanti air tidak mengenai ini kering dia, maka disunahkan untuk diputar. Tapi kalau bertayamum dia wajib dilepas. Kalau tayamum dia wajib dilepas karena tidak akan bisa debu tersebut menempel di tangan karena tertutup dengan cincin. Nah, maka dia wajib dilepas kalau tayamum. Kalau wudu tidak. Kalau wudu putar saja ibu. Wallah a'lam. Silakan. Apa hikmah yang tidak dapatkan kalau kita berwudu dan apa yang baik atau tidak selalu menjaga wudu. Yang kedua apa Ustaz? Wudu yang diwajibkan menurut Al-Quran yaitu membasuh muka. Ada 4 yaitu membasuh muka, membasuh tangan sampai itu, membasuh kepala dengan membasuh kaki sampai ke mata kaki. Ya, saya tanyakan Ustaz, ini wajib. Bagaimana kalau yang sunatnya Ustaz? Apabila kita membersihkan hidung, air dalam saya wudu atau licin yang di. Apabila salah satu itu lupa kita kerjakan, maka wudu itu tetap sah. Tapi wajib itu tidak dikerjakan. Yang ketiga Ustaz, saya pernah membaca kitab Riyadhus Shalihin bahwa setetes air wudu itu akan diberikan malaikat. Apakah demikian Ustaz? Mohon penjelasan dari Hikmah daripada berwudu, Nabi SAW mengatakan wudu alal wudu nurun alal nur. Orang yang sering berwudu maka mukanya akan bercahaya. Orang yang sering berwudu maka mukanya akan bercahaya. Jadi orang-orang yang berwudu la yudawimul alal wudu illa mu'min, kata Nabi. Tidaklah orang yang bisa menjaga wudu kecuali orang itu memang betul-betul mukmin yang sejati. Jadi sulit untuk menjaga wudu itu. Kita ini termasuk orang yang sulit untuk menjaga wudu. Karena apa? Pertama banyaknya makan.
udah banyak makan itu udah banyak. Itu berarti dah. Jadi orang-orang yang bisa menjaga wudhu, habis dia batal dia wudhu lagi, batal dia wudhu lagi, itu menunjukkan mukmin yang sejati. Jadi orang-orang yang mukmin itu orang yang bisa menjaga wudhu. Jadi hikmah daripada berwudhu tersebut, mukanya berbeda, artinya mukanya lebih bercahaya. Karena sir rahasia daripada wudhu yang dikatakan oleh Nabi, wudhu adalah wudhu nurun ala nur. Orang yang sudah berwudhu kemudian berwudhu lagi, maka dia cahaya di atas cahaya. Kemudian yang kedua yaitu apa tadi? Membasuh air, artinya apabila sunnah tersebut ditinggalkan, tidak sama sekali mempengaruhi kesahan daripada wudhu. Jadi yang terpenting adalah fardunya yang kita lakukan, fardunya. Jadi sunnah apabila ditinggalkan tidak jadi masalah, artinya tidak sampai membatalkan daripada kesahan wudhu. Misal orang wudhu tak pakai kumur-kumur misalkan, jangankan terlupa, dia sengaja tidak kumur-kumur, dia sengaja tak cuci tangan, sengaja tak kumur-kumur, sengaja tak ada masukkan air ke hidung, kemudian tidak juga membasuh kuping, apakah sah? Sah. Jadi dia wudhu, diambil fardunya saja, muka, tangan, sekali-sekali kayak semuanya sekali. Ini wudhu pemalas betul lah nih. Atau mungkin karena tak ada air, bisa jadi kan begitu. Misalkan kita kemarau, ini air sedikit, di belakang kita ngantri juga sudah banyak, gunakanlah ini. Jadi jangan maksa untuk tiga kali, dan juga jangan maksa untuk mengambil sunnah. Kita menggunakan sunnah semuanya, nanti justru yang lain tak dapat. Dalam hal ini praktekkan ilmu ini, artinya ambillah fardunya saja, ambil wajibnya aja. Ya, dah muka selesai, tangan selesai, lagi kaki dah selesai, 4 kali, empat perintah tersebut dah. Artinya tidak sampai kumur 3 kali gitu. Oh, air ini cuma segini. Nah, ini kan zolim namanya. Nah, inilah kadang-kadang mungkin karena tidak ketahuan mereka dengan fardu, membedakan fardu dan sunnah, akhirnya terjerumus dalam menyakiti hati orang lain. Ini aku dapat ke tidak nih, kata dia. Udah bingung dari ini. Orang udahlah buka keran banyak lagi kan. Nah, ini kan masalah. Nah, kemudian yang ketiga, jadi setiap wudhu itu yang menetes dari wajah kita itu dosa-dosa yang Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan. Jadi dalam hadis lain nanti Allah jadikan setiap air wudhu yang jatuh itu malaikat, dan malaikat itu akan beristighfar untuk kita. Jadi makanya orang-orang itu banyak-banyak berwudhu. Jadi air wudhu yang jatuh itu makanya disunahkan untuk tidak dilap. Jangan dilap kalau setelah berwudhu, jangan dilap, karena tetesan air itu adalah tetesan dosa-dosa kita. Kalau orang-orang yang ahli ma'rifah, ahli tasawuf, itu yang jatuh itu bukan air, Bu, tapi yang jatuh itu darah sama nanah. Bentuk daripada maksiat yang selama ini kita lakukan, maksiat muka, mata, telinga, mulut, apa semua yang suka ngomongkan orang, yang suka tinggal ghibah, apa semua ini kan banyak itu jatuh tuh. Tapi jangan pura-pura pula, yang aku pandang bukan air di muka kau. Apa pula? Tak bisa. Apa? Darah campur nanah. Balak kau mandang aku, kata dia kan. Oh pula. Tak usah kau tanya lagi. Aku mandangnya seperti itu.
karena kau habis melakukan maksiat kan. Tahu ya kata dia. Ya semua kita pasti memandang maksiat, jangan lagak lah kan begitu. Semua kita ini ahli maksiat. Dari pandai-pandai saja kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan macam-macam begitulah. Itu ada memang ilmunya tapi tak sampailah kita dalam bab tersebut. Ya, kalau udah dekat dengan Allah, dianya pun tak pernah kemana-mana, duduk di rumah berzikir kepada Allah, matanya terjaga, kemudian kita datang dia ngomongkan kita macam gitu, bisa kita percaya. Ahli solat, ahli solawat, ahli zikir, ahli apa, datang kita ke rumah, pandang gitu, tengok kau ni begini, kan? Bisalah kita percaya. Kalau ni sama-sama, enggak kau sama aku semalam. Kau pula nak ngomongkan begini. Sama ya kita ni Pak. 11-12 ya kita ni kan tak pantas begitu. Nah, wallahu a'lam. Mudah-mudahan kira-kira seperti itu ya Pak. Ada hadisnya memang banyak sekali riwayat hadis yang menjelaskan tentang babul wudu. Dari hadis yang sahih sampai hadis yang yang lemah pun bab wudu ini fadilah daripada berwudu semuanya banyak yang meriwayatkan. Artinya banyak sekali. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika